Industri Kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70. Selamat pagi sahabat kreatif, apa kabarnya nih? Sebelum aku melanjutkan acara-acara pada hari ini, Lintang sapa terlebih dahulu buat kamu yang udah deket-deket di radionya, udah lagi dengerin, udah lagi siap-siap mau belajar bareng sama kita di Belajar di RRI. Apa kabar? Gimana sejauh ini persiapan buat yang mau ujian, yang mau ulangan, yang mau apapun itu istilahkan atau disebutnya sekarang? Selamat ya dan semangat selalu walaupun masih pembelajaran jarak jauh, tapi harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Dan seperti biasa, kalau di Belajar di RRI, Lintang nggak sendiri, pasti sudah ditemani sama narasumber atau guru yang sangat informatif sekali. Dan pada hari ini Lintang ditemenin sama Bu Niketut Manik Suprayatni SEMM dari SMAN 8 Denpasar. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Yulia Lintang, yang cantik. Terima kasih juga atas waktunya saya bisa bersama RRI Pro 2 dalam Guru Mengajar. Nah, ini biasa dipanggilnya Bu Manik ya? Ibu Manik, iya. Untuk di SMAN 8 Denpasar mengajar kelas berapa Ibu? Saya mengajar di kelas 10. Di kelas 10 ya? 10, Oke, dan untuk mata pelajaran ekonomi? Untuk mata pelajaran ekonomi. Dan untuk topiknya sekarang kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Betul Ibu? Betul sekali. Oke, mungkin boleh disapa-sapa dulu. Pastinya kangen banget sama murid-muridnya yang ada di SMAN 8 Denpasar. Sudah hampir setahun kayaknya ya kita melakukan pembelajaran jarak jauh. 8 gimana? bulan sudah. Iya, 8 bulan. Nah, gimana rasanya nih Bu? Jauh secara fisik dari muridnya? Ya, lumayan. Kita juga merindukan kehadiran anak-anak. Seperti biasanya kan rutinitas kita setiap hari kita berada bersama anak-anak dalam lingkungan sekolah. Betul. Yang menyenangkan. Betul. Nah, karena masa pandemi seperti ini akhirnya kita berpisah. Cukup juga menjadi sebuah permasalahan. Oke, tapi seperti yang Lintang bilang tadi ya, harus tetap semangat karena guru-gurunya udah semangat banget loh nih sahabat kreatif untuk memandu kita semua ya, walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Ibu. Iya. Kapan ada ujiannya atau sedang berjalan nih sekarang? Ini sekarang untuk anak-anak kelas 10 dan kelas 11 memang sedang mengikuti kegiatan penilaian akhir semester. Masih sampai tanggal 24 November baru berakhir ya. Oke, begitu. Dan untuk topik hari ini mungkin bisa diperkenalkan sedikit deh Bu, apa yang akan kita bahas secara garis besar? Baik, selamat pagi anak-anakku, anak-anak SMA semua. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang ya. Selamat siang untuk anak-anak. Selamat belajar untuk sahabat kreatif di seluruh tanah air. Bersama saya Ibu Niketut Manik Suprayatni, guru SMA Negeri 8 Denpasar. Saya sendiri mengampu mata pelajaran kelas 10, mata pelajaran ekonomi lintas minat. Baik ya. Nanti kita akan belajar mengenai harga dan pasar dalam topik submateri permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke, dan itu ya yang akan kita bahas sahabat kreatif. Buat kamu yang mau mengajukan pertanyaan bisa dikirim melalui WhatsApp di 0896 2003 9100 atau bisa juga lewat sosial media kita di @pro2fm Denpasar di Facebook, Instagram, dan Twitter. Nanti sambil Lintang cek-cek dan kita bahas bareng ya Bu kalau memang ada yang mau didiskusikan sama kamu sahabat kreatif. Baiklah, tanpa berlama-lama silakan Bu Manik untuk memulai materinya pada hari ini. Terima kasih Mbak Lintang. Selamat siang kepada sahabat kreatif. Sebelumnya saya mau jelaskan sedikit deh untuk materi ekonomi ya. Silakan, Mbak Lintang. Silakan. Nah, dulu materi ekonomi memang hanya diberikan kepada siswa yang mengambil jurusan IPS. Iya betul. Karena ilmu ekonomi itu termasuk dalam bidang ilmu sosial. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang karena sesuai dengan kebutuhan seiring perkembangan waktu, maka materi ekonomi juga diberikan kepada anak-anak jurusan IPA. Gitu. Jurusan IPA sebagai okay. materi belajar lintas minat namanya. Karena apa? Karena sepengetahuan kami anak-anak yang baru tamat SMA itu biasanya mereka lebih banyak mengambil ke jurusan
ilmu ekonomi di perguruan tinggi. Betul. Ya, penting sekali. Iya. Apalagi kalau sesuai dengan konsep daripada ilmu ekonomi, bahwa ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi yang ada. Itu kan penting sekali. Bukan hanya saja untuk anak-anak jurusan IPS, hampir seluruh manusia penting sekali mempelajari ilmu ekonomi, Mbak Lintang. Oke, gitu ya sahabat kreatif, penting sekali untuk mempelajari ilmu ekonomi. Jadi walaupun itu merupakan ilmu sosial, tetap harus didapatkan ya Ibu untuk anak-anak. Untuk anak-anak yang jurusan IPA juga. Gitu, baik-baik. Lalu gimana Bu untuk lanjutannya dari materi ekonomi ini? Oke, nanti pada topik materi Ibu akan menjelaskan, Ibu deh ya langsung ya. Iya, Ibu silakan, akan menjelaskan tentang materi harga dan pasar yang berkaitan dengan permintaan, penawaran dan keseimbangan harga. Ya, jadi saya tadi katakan penting sekali mempelajari ilmu ekonomi karena banyak makna dan tujuan yang kita dapatkan daripada mempelajari ilmu ekonomi. Yaitu kita bisa mempelajari karakteristik masyarakat, bagaimana mempelajari peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap manusia pasti melakukan kegiatan ekonomi. Mungkin Mbak Lintang pernah mendengar kegiatan ekonomi itu ada apa saja ya yang manusia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan selalu melakukan kegiatan, ya seperti konsumsi, produksi dan distribusi. Iya, Mbak Lintang masih ingat ya waktu SMA. Anak sosial banget nih, anak sosial ya, kreatif, Iya. Jadi apa kaitannya sih dengan permintaan dan penawaran dan keseimbangan harga pasar? Baik, saya mulai dengan materi ya. Silakan Ibu. Baik anak-anak sahabat kreatif, mari kita belajar tentang permintaan dan penawaran. Ya, kita mulai kita langsung saja pada topik materi permintaan atau demand. Permintaan itu artinya jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, itu namanya permintaan. Kalau kita kaitkan dengan penjual dan pembeli, permintaan itu berada pada posisi sebagai konsumen. Ya. Jadi ada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jadi kaitannya adalah hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Sehingga dalam hukum permintaan ya atau the law of demand itu menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen semakin rendah. Betul. Dan juga sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen semakin tinggi. Nah, begitu juga kalau kita sebagai pembeli, kalau pada saat harga barang rendah, tentu saja kecenderungan kita untuk berbelanja lebih tinggi ya. Betul. Ya, dan sebaliknya kalau harga barang dan jasa semakin mahal, pasti kita menunda, menunggu sampai harga barang itu turun. Nah, seperti itu. Bisa dikatakan bahwa sifat daripada permintaan tersebut bersifat negatif, bersifat berbanding terbalik. Kenapa? Ya berbanding antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Iya, artinya semakin tinggi harga, semakin sedikit permintaan terhadap barang dan jasa. Iya. Nah, lalu kalau kita lihat berdasarkan kurva, kalau kita tunjukkan di sini, Ibu tunjukkan menggunakan kurva permintaan. Ya, kurva permintaan ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat harga barang, ya, ini garis yang ke atas, garis X ini menunjukkan harga, sementara garis yang ke kanan, garis Y itu menunjukkan jumlah barang. Jadi ada keterkaitan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Nah, di sini saya contohkan permintaan John terhadap donat. Nah, jika harga donat Rp500, maka permintaan terhadap donat itu kosong. Iya, karena dianggap mahal. Nah, jadi jika semakin menurun harga donat di harga Rp300, maka permintaan terhadap donat adalah 2.
Sorry. Ya. Dan begitu juga seterusnya, semakin rendah harga di harga Rp100, maka permintaan terhadap donat itu bertambah menjadi 4. Nah, itu kalau kita bisa ilustrasikan dengan menggunakan kurva permintaan atau curve of demand seperti itu. Nah, saya akan lanjut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa di pasaran. Tentu ya, apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini, permintaan terhadap barang bisa dikatakan banyak mengalami permasalahan. Betul. Betul. Jadi banyak sekali. Yaitu yang pertama, yang paling urgent dalam masa pandemi ini, yaitu masalah pendapatan. Pendapatan itu adalah faktor yang paling utama. Jadi intinya begini, kenapa pendapatan dikatakan berpengaruh terhadap faktor permintaan? Yaitu jika pendapatan seseorang meningkat, maka kecenderungan orang menginginkan suatu barang itu pasti lebih tinggi. Betul. Nah, apalagi dalam kondisi seperti ini, pendapatan masyarakat rata-rata menurun, maka permintaan terhadap barang dan jasa berkurang dan menurun. Oke. Ya itu. Faktor lain, selera konsumen juga sangat berpengaruh. Selera itu kembali kepada individu masing-masing. Walaupun seumpama harga barang itu tinggi, tetapi selera konsumen terhadap barang tersebut tinggi, maka faktor harga tidak ada pengaruhnya. Oke. Iya. Jadi walaupun seumpama harga itu rendah, tapi konsumen tidak berselera terhadap produk tersebut, konsumen juga tidak memutuskan untuk membeli. Iya. Nah, faktor-faktor lain harga barang. Harga barang yang berkaitan dengan harga barang tersebut, atau bisa kita sebut dengan produk substitusi, produk pengganti. Ya kan banyak sekali produk-produk yang mirip. Ya. Betul. Kita ambil contoh saja produk gadget. Ya, gadget A yang brandnya lebih branded dibanding dengan produk B, ya, gadget produk B yang memang brandnya lebih rendah. Tetapi sama-sama memiliki fungsi yang sama. Ya, jadi barang itu barang pengganti. Otomatis kalau dalam ekonomi memikirkan yang namanya prinsip ekonomi, ya. Untuk apa sih membeli barang yang lebih mahal kalau ada barang lebih murah, tetapi memiliki fungsi yang sama? Otomatis konsumen akan membeli yang lebih murah. Nah, kembali juga kepada selera konsumen dan pendapatan konsumen. Apabila dia memiliki branded yang lebih utama, maka dia pasti akan membeli yang lebih mahal. Nah, seperti itu. Ada lagi faktor lain, yaitu ekspektasi masyarakat terhadap produk, terhadap barang dan jasa. Jadi prediksi terhadap hari ini ataupun ke masa depan. Jadi masyarakat jeli. Contoh aja, saya sebagai guru ekonomi pasti selalu berprinsip ekonomi. Kalau ke mall biasanya kita menemukan baju yang brand yang kita sukai, ya. Pasti kita memikir, oh saat ini kok mahal sekali ya. Saya prediksi bulan depan nih pasti ada diskon nih. Oke, kalau begitu saya akan memutuskan untuk bulan depan aja saya membeli pada saat ada diskon. Iya. Atau ada saja yang memikirkan bahwa saat ini baju ini bagus sekali, bulan depan pasti mahal. Kalau begitu saya akan memutuskan untuk membeli sekarang. Nah, itu contoh, itu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan barang-barang, dan beberapa faktor yang lain juga sangat berpengaruh. Itu tentang permintaan. Nanti Bu harap anak-anak, kalau anak sahabat kreatif kebetulan menonton, silahkan nanti mengajukan pertanyaan. Nanti kita belajar bersama-sama di sini. Itu soal permintaan ya? Permintaan atau demand. Ya. Oke, Ibu lanjutkan ke penawaran. Penawaran atau supply. Supply ya. Kalau kita penawaran, siapa sih yang posisi sebagai penawar? Pasti penjual atau produsen. Tadi kalau permintaan adalah konsumen, sekarang penawaran adalah produsen. Apa sih penawaran? Nah, kalau kita lihat penawaran, kalau kita sebagai penjual, penawaran adalah hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan atau barang yang tersedia di pasar. Kalau kita lihat hukum daripada penawaran itu menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang,
maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen semakin tinggi. Iya. Dan juga semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen semakin rendah. Nah, itu artinya bersifat positif. Kalau permintaan bersifat negatif karena berbanding terbalik, berlawanan. Sementara kalau penawaran berbanding lurus dan bersifat positif. Karena jika harga naik, penawaran terhadap barang juga naik. Jika harga turun, penawaran terhadap barang turun. Ya. Nah, kalau kita lihat kurva penawaran ini bersifat positif. Jadi naiknya sama-sama. Ya, naik ke kanan dari kiri atas, dari kiri bawah ke kanan atas, itu menunjukkan slope atau kecondongan yang positif. Kalau tadi permintaan dari kiri atas ke kanan bawah itu menunjukkan slope yang negatif. Jadi kalau kita membahas sekarang mengenai penawaran dulu. Ya. Nah, kita melihat ada sumbu yang ditarik ke atas itu menunjukkan sumbu P, itu price atau harga, dan yang garis horizontal itu menunjukkan garis kuantitas atau jumlah barang yang tersedia. Iya. Jadi kita lihat di sini penjualan atau penawaran terhadap barang dan jasa bersifat berbanding positif atau berbanding lurus. Kita lihat dari kurvanya, jika harga barang, anggap ini adalah barang donat kembali seperti tadi. Ibu mohon maaf sekali lupa mengisi produk apa yang tersedia. Jadi kita anggap aja donat yang sering kita beli dan kita konsumsi setiap hari. Harga donat Rp100, maka penawaran terhadap donat juga rendah. Kalau harganya rendah ya, kita sebagai penjual apabila kita dapat membeli barang lebih banyak dengan harga rendah, pasti kita jual murah. Tetapi kalau kita sebagai penjual atau produsen, kita dapat membeli produk atau barang dengan harga tinggi, maka kita juga akan menjualnya dengan tinggi. Harga tinggi ya. Nah, kita lihat di dalam kurva, yaitu jika harga donat 200, maka donat yang ditawarkan sebanyak 20. Iya. Dan jika harganya lebih naik menjadi 300, maka donat yang ditawarkan jumlahnya 25. Iya, dan seterusnya. Semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin tinggi. Baik, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ya, pasti kita udah tahu faktor apa sih yang menyebabkan kok kita menjual barang bisa lebih tinggi, bisa terkadang kita menjual barang lebih rendah. Ya, seperti itu. Termasuk tadi. Iya, banyak faktor. Salah satunya adalah biaya produksi. Ya. Biaya produksi itu sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana seorang produsen menawarkan barangnya. Apabila biaya produksi itu meningkat, ditambah lagi harga bahan baku untuk membuat barang juga meningkat, ditambah lagi biaya tenaga kerja meningkat, secara otomatis kita sebagai produsen, sebagai penjual pasti akan kita meningkatkan harga agar bisa break even, ya, agar kita sebagai penjual tidak rugi. Dan juga sebaliknya, jika semua faktor-faktor baik biaya, harga bahan baku, biaya tenaga kerja lebih murah kita bisa dapatkan, maka kita bisa menjual barang ataupun jasa dengan harga yang lebih murah. Biaya produksi. Biaya produksi. Apalagi nih Bu? Ada lagi, banyaknya produsen yang menawarkan produk-produk yang sejenis. Iya kan? Seperti sekarang kita masa pandemi ini kita sering sekali, banyak sekali kita melihat makanan yang yang dijual di pinggir-pinggir di mobil-mobil itu. Anggap saja di Renon itu kita melihat banyak sekali dagang kuliner atau bahkan ada dagang buah-buahan. Nah, semakin banyaknya ketersediaan terhadap barang, semakin sedikitnya permintaan terhadap barang akan mengakibatkan menurunnya harga. Iya, semakin bersaing kan, otomatis masyarakat pasti jeli memilih
produk-produk yang mana yang akan dia beli. Nah, itu berpengaruh sekali terhadap penawaran suatu barang. Faktor lain juga ada, yaitu kebijakan pemerintah. Karena kebijakan pemerintah itu ada kebijakan di bidang pajak dan subsidi. Ya, jika suatu produk dikenakan pajak lebih tinggi, maka produk itu akan dijual lebih mahal. Iya ya, dan untuk menutupi biaya. Untuk menutupi biaya, iya. Nah, dan sebaliknya juga, kalau pemerintah memberikan subsidi, otomatis sebagai produsen bisa menurunkan dan mengurangi harga. Iya, seperti itu. Jadi itu yang mempengaruhi penawaran ya, Ibu? Yang mempengaruhi penawaran. Ada lagi yang mau dijelaskan dari penawaran? Kalau penawaran sudah. Dari permintaan dan penawaran ya, tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu permintaan dan penawaran, kemudian komponen-komponen lainnya seperti hal yang mengaruhi dan juga yang lainnya ya, Ibu. Nanti kita berarti akan lanjut ke keseimbangan pasar dan hubungannya di sesi berikutnya, makanya kamu jangan kemana-mana sahabat kreatif, tetap aja dengerin 95,3 RRI Pro 2 FM dan Pasar Suara Kreativitas. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Sahabat kreatif, ada pesan nih dari Satgas Covid Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Jadi ingat pesan ibu ya, karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai perannya. Ingat pesan ibu sebagai pamungkas bahwa jika tidak menerapkan protokol kesehatan bisa kehilangan ibu. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M: memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jika tidak dilakukan, dapat membahayakan diri kita, keluarga, dan juga jangan sampai menyesal karena tidak mendengarkan pesan ibu, sebab bisa jadi ibumu sendiri atau keluarga kamu sendiri yang menjadi korban dari kelalaian diri kita. Sahabat kreatif, pesan ini kerjasama Radio Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Maija, kene jane hidup di Badung. Oh, saja beli, sing rugi pokoknya tiang milih beli kejuang mai ke Badung, uling lekat, hidup, mati, konyangan tiang matanggung beli. Saja gitu sayangnya Giriasa aja kromo Badung ge. Beli, perlu yang ingetin belikan program-program Giriasa yang sudah terrealisasi. Contoh kecilnya beli di bidang pendidikan, kesehatan, lansia, nyantos ke upacarian ya di Badung benar-benar diperhatikan beli. Nah, yang subuh buka ke gitu, tusing ada alasan untuk memilih kotak kosong apa buin golput. Ngiring, raung ke TPS tanggal 10 Desember kali desa, coblos gambar paslon Giriasa, menuju masyarakat Badung bahagia dan sejahtera. Mari kita semua bangkit, bergerak, berjuang bersama untuk Badung yang kita cintai. Salam, perjuangan kita belum selesai. Semua kan dibantu melalui jalannya, dari rakyat untuk rakyat. Anda masih mengikuti Belajar di RRI. 95,3 RRI Pro 2 FM dan Pasar. Dan betul sahabat kreatif, kamu masih konsenin gelaran belajar di RRI hari ini bareng ibu cantik kita, Ibu Manik dari SMA N8 dan Pasar, yang lagi memberikan materi yang menarik sekali nih. Apalagi buat kamu ya sahabat kreatif yang walaupun masih di usia sekolah tapi udah mau berusaha ya mungkin untuk materi permintaan dan permintaan penawaran dan keseimbangan pasar ini penting banget untuk kamu pelajari dan untuk kamu pahami ya sahabat kreatif. Mungkin Ibu ada nih yang murid-muridnya sudah mulai menjadi entrepreneur atau berwirausaha kecil-kecilan. Kayaknya memang sudah ada programnya ya dari sekolah dan pemerintah untuk sekarang ini. Iya, kalau terutama ini untuk anak-anak SMA Negeri 8 dan Pasar,
semua anak-anak kita bina, kita bagaimana mengajak anak-anak bisa memiliki jiwa entrepreneurship. Ya. Jadi kami besok ini tanggal 24, kebetulan ini tanggal 24 November kita akan membuka Semapan Fair. Oh iya, yang katanya bikin expo itu Banget. ya anak-anak. Ya, biasanya kami setiap tahun kita memiliki kita ada pameran di sekolah tentang produk anak-anak, tentang kuliner, tentang di bidang teknologi. Itu biasanya kita pamerkan setiap bulan November. Nah, karena kami di sini ya menyinggung sedikit, mohon maaf ya, karena keadaan seperti ini, semua kegiatan Semapan Fair besok itu akan dilakukan secara virtual. Jadi anak-anak sudah membuat kreatif, semacam membuat, kalau saat ini karena kondisi seperti ini, anak-anak membuat produk kuliner. Jadi dibuat dalam bentuk video dan bagaimana cara mereka mendapatkan bahan, mengolah bahan sehingga menjadi barang jadi. Mereka sudah tampilkan. Nanti kita bisa besok kita lihat langsung di kanal YouTube SMA Negeri 8 dalam Semapan Fair. Iya, luar biasa sekali. Iya, luar biasa sekali untuk masa seperti ini. Mungkin ya ada hikmah dari semua kejadian ini ya. Jadi anak-anak bisa meningkatkan kreativitasnya melalui kegiatan di Semapan Fair yang ketiga. Itu produknya dijual secara betul-betul prosesnya ditunjukkan di situ ya? Iya, dari proses pembuatan sampai barang jadi memang ditampilkan. Kalau sebelumnya kita kan mengadakan pameran itu di sekolah, otomatis anak-anak belajar bagaimana bisa mendapatkan produk secara ekonomi, bisa menghasilkan uang. Di sana mereka bisa merasa bangga terhadap dirinya. Nah, karena sekarang seperti ini kondisinya, otomatis hanya kita melakukan secara virtual aja. Produk ditampilkan melalui virtual. Dan itu dikomersialkan. Jadi memang disediakan modal, kemudian diolah sendiri. Modal sendiri. Modal sendiri. Iya, tetapi itu tidak banyak membutuhkan modal. Makanya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Atau bisa kita sebut sebagai keuntungan. Seperti itu. Luar biasa sekali untuk sahabat kreatif yang walaupun masih dalam usia sekolah untuk SMA sudah diberikan pemahaman mengenai berwirausaha. Nggak heran kalau sekarang banyak sekali sahabat kreatif yang pada saat kuliah udah mulai punya usaha sendiri ya, karena sudah dibekali seperti yang dilakukan di SMA N8 nih. Keren sekali ya. Dan kita kembali lagi ke materi hari ini. Tadi sudah dibahas mengenai permintaan, penawaran. Sekarang berarti kita sampai ke keseimbangan pasar ya Ibu. Silakan. Baik anak-anak dan sahabat kreatif, kita sekarang sampai kepada materi yang ketiga, yaitu masa keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu bisa disebut sebagai harga keseimbangan atau harga jual, atau disebut sebagai equilibrium price. Ya, equilibrium price itu adalah harga keseimbangan, yaitu di mana keseimbangan terjadi jika harga yang diinginkan oleh konsumen itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Ya, jadi di sini interaksi antara pembeli dan penjual. Di sana akan, kalau kita bahasa pasarnya, kita akan tahu terjadi tawar menawar antara konsumen dan produsen. Bagaimana sih caranya sehingga terjadi titik keseimbangan, harga keseimbangan harga pasar. Biasanya kan kalau ibu-ibu paling pintar sekali menawar ya Mbak Yulia ya. Kita merasa sangat senang sekali kalau bisa menawar Rp1.000 saja. Iya, prestasi sekali. Banget. Padahal walaupun kita pada akhirnya kita akan membayar dengan harga pertama, tapi keseimbangan itu yang kita harapkan. Ya, jadi kalau kita lihat ada dalam keseimbangan pasar ini berlaku hukum permintaan dan hukum penawaran. Iya. Jadi berlaku hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, kalau kita lihat dari kurva keseimbangan, kita langsung saja pada kurva keseimbangan, bahwa keseimbangan itu terjadi titik temu ya antara kurva atau titik permintaan dan titik
penawaran. Kalau kita lihat kurvanya, ini kurvanya silang. Ya, karena itu bertemunya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, kalau kita melihat dari kurva ini pasti akan terjadi pergeseran, baik bergeser ke bawah maupun bergeser ke kiri. Itu diakibatkan oleh adanya interaksi atau penawaran antara pembeli dan penjual. Nah, untuk materi keseimbangan pasar, Ibu rasa memang sudah cukup dulu. Silakan untuk sahabat kreatif atau anak-anak siswa SMA yang kebetulan menonton channel ini, silakan mari kita belajar bersama. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita nih, Bu, dari Nabila. Apakah ada hubungannya, tadi disebutkan, sempat disebutkan juga ya sama Bu Manik, tentang BEP dan keseimbangan pasar? Itu ada pengaruhnya tidak mungkin kalau tentu saja BEP atau break even point itu kan harga yang sudah didapatkan sesuai dengan yang sudah disepakati. Tentu saja ada hubungannya. Jadi keseimbangan pasar itu terjadi kan apabila adanya pertemuan antara permintaan dan pembeli. Otomatis di sana sudah didapatkan harga yang sudah disepakati, seperti itu. Oke, dan juga ini masih dari WhatsApp juga, Bu, dari Virio di Denpasar, menanyakan bisa dijelaskan lagi mengenai keadaan equilibrium price dan juga pengaruh permintaan dan penawaran terhadap equilibrium price itu. Oke, sebelum pada keseimbangan pasar, jadi yang ditanyakan tadi adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan juga ditanya ya? Oh, bukan, efek permintaan dan penawaran di keseimbangan pasar itu berarti. Apa sih pengaruh permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan harga? Itu yang dimaksudkan betul. Baik, untuk Virio, Ibu akan menjawab apa sih pengaruhnya permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Baik. Nah, kalau kita lihat dalam masa pandemi sekarang ini, semakin banyaknya ketersediaan terhadap barang dan jasa secara tetapi tidak diimbangi dengan daya beli, otomatis permintaan itu menurun sehingga akan terjadi harga juga menurun. Apabila penawaran juga ketersediaan barang terlalu banyak, penawaran juga banyak, maka akan mengakibatkan nilai juga turun, sehingga akan berpengaruh terhadap harga keseimbangan. Ya, kalau kita lihat di kurva keseimbangan ini yang sudah Ibu tadi sempat jelaskan, itu pasti ada pergeseran, bisa ke kanan atas maupun ke kiri bawah. Itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan dan penawaran. Jadi keseimbangan itu bisa bergeser apabila dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran pasar. Jadi keseimbangannya bisa bergeser apabila dipengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, pergeserannya gimana, Bu? Berarti kalau penawaran naik, apakah atau sebaliknya nih, permintaan naik dulu baru penawaran naik dulu, atau gimana nih, Bu, untuk pencapaiannya? Otomatis kan apabila terjadinya banyak permintaan, otomatis penawaran juga meningkat. Berkurangnya permintaan terhadap barang, otomatis penawaran juga menurun. Seperti itu. Nah, berarti memang benar saling mempengaruhi satu sama lain ya, permintaan dan penawaran ini. Makanya namanya titik keseimbangan. Apabila sudah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, maka di sana terjadinya keseimbangan atau equilibrium price atau keseimbangan harga. Terlihat di kurvanya nanti ya, sahabat kreatif, di permintaan dan penawaran itu pada saat keadaannya mencapai equilibrium price, bertemu di titik yang sama berarti. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa kali lagi, tapi kayaknya menarik ya, Bu, kalau misalnya kita gali lebih lanjut mengenai keadaan keseimbangan pasar dalam masa pandemi ini. Gimana yang bisa sahabat kreatif mungkin lihat dari mata ekonomi nih, atau mata keseimbangan pasar? Apa yang bisa dijadikan mungkin contoh
real ya, atau contoh kasus yang benar-benar terjadi, benar-benar bisa dilihat sama sahabat kreatif dan bisa ditarik mungkin kesimpulannya dari segi ekonomi. Gimana nih Bu? Menjadi kayak apa contoh-contoh kasus yang nyata ya. Nah, kalau dari segi bagaimana keadaan permintaan, kemudian bagaimana keadaan penawaran sekarang, dan kalau mungkin ada saran keseimbangan pasar yang agar bisa terjadi keseimbangan pasar, baiknya gimana? Mungkin seperti itu. Iya, kalau kita lihat kondisi seperti sekarang ini, kita sering melihat ya di warung-warung, di toko-toko, bahkan di jalan gitu kan, seperti saya jelaskan tadi itu banyak sekali masyarakat sebagai penjual, betul, sebagai produsen. Nah, sementara terkadang masyarakat tidak memiliki daya beli. Iya. Banyak sekali masyarakat yang justru membuat barang atau produk yang sama di rumah, sehingga otomatis permintaan terhadap barang itu berkurang. Sementara ketersediaan barang di produsen atau di penjual itu terlalu banyak. Jadi itu jujur saja itu sangat berpengaruh terhadap keseimbangan harga. Oh iya, betul. Ya, penawarannya banyak, permintaannya sedikit, otomatis harga itu turun. Ya, seperti itu. Karena sekarang ini kan banyak sekali masyarakat yang kreatif, bisa membuat produk di rumah dengan harga yang lebih terjangkau dan bahkan harga yang lebih murah. Atau bahkan ada orang yang berpikir lebih simpel, lebih baik membeli daripada membuat, karena kalau membuat kan pasti akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi, tenaga kerja, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan. Betul. Itu ya. Jadi yang bisa dilihat sekarang dengan efek-efek yang atau dengan poin-poin yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tadi, permintaannya menjadi rendah sekarang, tapi ya itu barang yang tersedia dan penawarannya naik. Iya, barang yang tersedia kan sangat banyak. Sementara permintaan masyarakat terhadap barang berkurang. Karena daya beli dipengaruhi oleh daya beli sekarang. Betul. Oke, berarti ya kalau misalnya ada sahabat kreatif yang mau memulai untuk berwirausaha, harus menemukan suatu keunikan sendiri ya Bu dari barangnya itu sendiri. Oke, nah itu ya sahabat kreatif pesannya. Untuk Bu Manik sendiri ada yang mau disampaikan nggak lagi berhubungan dengan materi kita pada hari ini? Silakan. Saya kira sudah cukup. Oke. Kalau begitu ada yang mau disampaikan lagi ke murid-muridnya atau ke sahabat kreatif deh yang lagi dengerin pada hari ini? Iya, terima kasih. Untuk anak-anak semua, anak-anak SMA atau anak-anak sahabat kreatif semua, belajar materi permintaan dan penawaran ya, itu memang sangat menyenangkan karena di sini selain daripada teori yang kita pelajari itu sebetulnya ada angka-angka. Ya, banyak sekali angka-angka bagaimana caranya sih menghitung harga, permintaannya berapa, masyarakat terhadap barang dan jasa penawarannya berapa, terus angka keseimbangan juga banyak sekali angka-angkanya. Namun pada segmen ini kan tidak mungkin kita menampilkan terlalu banyak materi karena samping itu waktu sudah sangat terbatas sekali ya Mbak Yulia ya. Iya. Oke, jadi saya closing statement aja deh. Boleh, silakan Ibu. Materi permintaan dan penawaran ini kan sebetulnya materi untuk anak kelas 10, yaitu permintaan dan penawaran itu merupakan interaksi antara konsumen dan produsen. Jadi penting sekali bagi kita sebagai konsumen ataupun sebagai produsen, kita harus bijak dalam arti bahwa bagaimana sebagai seorang konsumen selalu berprinsip ekonomi. Jadi berprinsip ekonomi. Oke, hanya sekian Mbak Yulia baiklah. yang bisa saya sampaikan. Kalau begitu Lintang mau ngucapin terima kasih banyak pastinya untuk Bu Manik yang sudah meluangkan waktunya berbagi ilmunya kepada sahabat kreatif yang lagi dengerin pada hari ini. Pasti akan bermanfaat, dan juga salam buat murid-murid yang ada di SMA N8 Denpasar ya Ibu. Semoga bisa selalu semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anak kami SMA 8 memang selalu siap, selalu maju ke depan. Semangat juga buat rekan-rekan pengajar dan rekan-rekan guru yang
Walaupun sesusah-susahnya keluhan kamu sahabat kreatif, Lintang paham banget kalau guru-guru ini lebih hektik lagi loh untuk mempersiapkan materi-materinya. Jadi semangat terus untuk mengemban tugas mulianya sebagai para guru ya Ibu. Iya, tentu saja. Tugas seorang guru adalah tugas yang paling mulia kalau menurut saya. Baik, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan untuk bertemu lagi ya Mbak Yulia. Baik. Jaga kesehatan untuk Ibu dan juga untuk kamu sahabat kreatif, tetap jalankan protokol kesehatan 3M ya, untuk memakai masker, menghindari kerumunan dan menjaga jarak, serta rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Dan gak kerasa, wow, sudah 56 menit lepas dari jam 11 sahabat kreatif. Berarti waktunya untuk belajar di RRI-nya mesti Lintang tutup dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk dengerin terus Belajar di RRI setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 12 siang waktu Indonesia bagian tengah. Dan selanjutnya kita akan hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandya bagi umat Hindu dimanapun kamu berada. Demikian telah Anda ikuti Belajar di RRI Denpasar.